pendapatan asli desa tertinggi sejak pembentukan BUMDes sampai sekarang ini berapa juta Pak Giatno? Untuk pendapatan PAD tertinggi di tahun 2019 sebelum masa pandemi itu mencapai 1,2 miliar. Wah, 1,2 miliar. Ya. Saya kira itu cuma juta, ternyata salah. 1,2 miliar. 1,2 miliar. Halo sedulur Sambirjo, apa kabarnya? Sehat kan? Berjumpa lagi bersama saya si Pras. Tentunya pada kesempatan podcast Gumbergah Guyub Rukun Migunani. Tentunya bersama saya pada kesempatan hari ini yang nantinya kita akan ngobrol bareng dengan tema yang luar biasa. Tema tentang BUMDes, di mana nanti kita akan sharing ngobrol bareng dengan seorang yang ahli pada bidangnya. Sebagai narasumber kita pada hari ini, tentunya langsung saja akan menyapa kita semua pada kesempatan hari ini. Silahkan Pak. Halo Mas Pras. Halo Pak Giatno. Halo sedulur Sambirjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giatno. Kebetulan di sini diamanai oleh pemerintah Kelurahan Sambirjo sebagai Direktur BUMDes sejak tahun 2020. Begitu Mas Pras, perkenalkan singkat. Sudah? Wah, singkat banget ternyata. Jangan terlalu lama. Oke Pak Giatno, Ya, tentunya pada podcast hari ini sedikit berbeda dengan yang lain-lainnya. Karena ini menjadi podcast kedua kalinya, episode kedua. Yang pertama kemarin masih tahap perkenalan. Nah, podcast kedua ini mulai proses untuk mengenal lebih dalam tentang Sambirjo itu seperti apa. Betul, nah, kita kenal melalui BUMDesnya. Nah, sebelum itu Pak Giatno, ini kan kebetulan juga momen masih libur Lebaran ya. Masuk kerja setelah libur Lebaran. Nah, mungkin kemarin Pak Giatno selama liburan kemana aja sih Pak? Saya juga penasaran ini. Wah, gini Mas Pras, kita liburannya di Breksi saja. Wah, dekat banget Pak. Ya. Pertama, mengurangi kemacetan di Jogja. Yang kedua, karena di Breksi pun juga ada event jadilan selama libur Lebaran, sehingga kita nonton jadilan di sana dengan keluarga, asik gitu Mas Sigit. Wah, luar bisa biasa. Jadil di sana. Bener banget Pak Giatno. Tentu ini menjadi solusi untuk kemacetan ya Pak Giatno ya. Karena sebenarnya saya sendiri pun sama Pak. Nggak tahu kenapa emang kemarin tidak bertemu, tapi saya saat liburan pun saya juga pikniknya di tepi Breksi. Karena memang di selain saya suka menikmati musiknya jadilan yang wah luar biasa rasanya, seperti pengen goyang sendiri terus kalau mendengarkan suara berwisata sambil menonton. Iya betul. Jadi saya kemarin juga habis ke sana nonton jadilan bareng-bareng juga. Tapi kalau saya karena belum berkeluarga ini Pak Giat, jadi masih jomblo ya? Iya dong. Jadi ini sedulur Sambirjo, bagi yang membutuhkan mantu, Mas Pras ini masih membuka lowongan. Waduh, wah sekalian promosi nih Pak Giatno. Oke, nggak masalah. Tentunya nanti biar sekalian siapa tahu setelah podcast selesai langsung menikah. Ya, siapa amin, tahu amin, ada yang amin, tahu amin. nih Pak Giat. Amin. Baik, Pak Giatno, karena tentunya pada kesempatan hari ini kita ngobrol sharing tentang BUMDes. Nah, mungkin saya pun penasaran nih Pak Giat. Sebenarnya BUMDes itu apa sih Pak Giat? Baik Mas Pras, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa atau Kelurahan itu adalah lembaga desa yang mengelola aset desa. Wah, aset desa. Supaya aset desa ini mempunyai nilai ekonomi yang bisa dinikmati oleh masyarakat desa atau masyarakat Sambirjo. Seperti itu Mas Pras. Ya, jadi kalau ngomongin aset desa berarti banyak ini Pak. BUMDes ini mengelola 5 unit. Wah, 5 unit aja. Apa aja Pak itu Pak? Ada unit wisata, itu Taman Tebing Breksi, ada resto di Balkondes, terus ada percetakan, terus ada toko desa, terus ada yang terakhir USP atau simpan pinjam. Wah, luar biasa. Ada 5 unit teman-teman sedulur Sambirjo semuanya. Jadi
ini sekaligus pengenalan awal tentang BUMDes. Iya. BUMDes punya 5 unit, yang punya 5 unit ini sudah berkembang sejak kapan Pak Giat? Kalau di Taman Tebing Breksi sendiri sejak tahun 2015. 2015. Terus percetakan 2019. 2019 percetakan. USP dulu. USP dulu 2016. Terus percetakan 2019. Terus Balkondes 2018. Terus paling terakhir Toko Desa 2020. Oke. Pas masa pandemi 2020 itu. di masa pandemi justru malah membuka sebuah toko ya Pak. Ya. Nah, ini memang menjadi solusi juga pada saat itu selama pandemi sedulur Samberjo, dan mungkin di tahun-tahun berikutnya nanti akan ada pengembangan yang lain Pak. Ya, insya Allah. Ya, ini udah tahun 2024. Kita tunggu saja di podcast berikutnya, kita akan cerita lebih dalam tentang BUMDes. Tapi saat ini kita lebih kenalan yang desa-desa dulu saja, biar nanti sedulur Samberjo juga tahu di awalnya itu seperti apa. Nah, saya sebenarnya penasaran Pak Giat, dari 5 unit itu, dari Taman Wisata Tebing Breksi, Balkondes, terus ada tadi Toko Desa, ada unit percetakan dan juga ada unit simpan pinjam. Ya. Nah, dari kelima ini kok sepertinya saya tertarik dengan yang terakhir. Ya. Tentang simpan pinjam. Ya, betul, simpan pinjam yang notabene lebih banyak yang pinjam. Seperti itu Mas. Firasat saya benar berarti. Betul. Jadi teman-teman sedulur Samberjo ketika mempunyai kebutuhan terkait dengan pendanaan, bisa datang ke kantor BUMDes. Kita ada unit namanya simpan pinjam. Ya, ini sebagai solusi juga kepada masyarakat Samberjo tentang bagaimana kebutuhan permodalan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa membantu masyarakat tentang permodalan, dan itu juga nanti hasilnya dari unit USP ini masuk ke desa menjadi PAD. Wah, seperti itu. Luar biasa. Tapi yang saya tertarik itu bukan itunya sebenarnya Pak Giat. Pinjamnya. Iya. Ya. Karena bentar-bentar lagi ini sepertinya saya membutuhkan. Jadi sepertinya saya akan berkontribusi dalam hal tersebut. Masih ada kaitannya dengan jomblo terus setelah ini menikah ya? Iya. Ya, boleh. Bisa, Wah, sangat mantap, bisa. Luar biasa. Sangat bisa. Jadi emang USP ini, unit simpan pinjam ini nggak hanya sebagai modal usaha, tapi modal yang lainnya dengan persyaratan yang tentunya harus disiapkan. Ya, ini betul. bisa juga ya Pak Giat ya. Tapi ini ada khususan untuk warga Samberjo gitu nggak Pak? Selama ini masih kita khususkan untuk warga Samberjo. Oke, warga Samberjo. Untung saya menjadi warga Samberjo, jadi ini bisa menjadi solusi saat yang membutuhkan. Oke, Pak Giatno. Jadi setelah tadi USP, unit simpan pinjam, tentu dengan 5 unit ini dikelola dengan sebuah manajemen. Nah, tentu manajemennya juga benar-benar dipersiapkan. Nah, mungkin bukan tentang manajemennya yang saya pertanyakan Pak Giat, tapi dari unit-unit yang telah ada dari 5 ini, kira-kira itu setelah dikelola, dampak untuk masyarakatnya itu apa Pak? Iya. Dari 5 unit ini menghasilkan PAD. PAD itu masuk ke penghasilan asli desa. Artinya ini yang mengelola adalah pemerintah. Nanti dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan. Entah itu kegiatan mungkin fisik mungkin talut atau pengecoran jalan. Dan kita juga mempunyai program CSR. Program CSR. Setiap tahun sekali kita kasihkan semua dusun, di 8 dusun itu kita kasih CSR. Supaya masyarakat yang ada di dusun itu bisa menikmati, entah itu untuk kas dusun, terus ada kegiatan per RT dan lain sebagainya, itu nanti Pak Dukuh yang mengelola. Jadi ada program CSR, ada PAD yang masuk ke pemerintah desa. Seperti itu Mas Sigit. Jadi dampaknya ke masyarakat ya sangat luar biasa. Dari dulu tidak punya PAD, sekarang punya PAD, bisa ada program CSR sehingga masyarakat bisa menikmati secara langsung dari hasil BUMDes. Luar biasa sekali ini untuk BUMDes Sambi Mulyo. Wah, oh iya namanya BUMDes Sambi Mulyo guys. BUMDes Sambi Mulyo. Desanya Desa Samberjo. Tapi kalau di Yogyakarta kita nyebutnya adalah Kelurahan Samberjo lebih tepatnya. Nah,
dari dampak yang telah dihasilkan dari BUMDes Sambi Mulyo ini dalam mempersiapkan segala aset desa, perekonomian, diputar dari sejak tahun berapa Pak? 2016 sampai tahun ini 2024, tentu ini juga mempunyai banyak ibaratnya banyak apa ya, pengenalan dan juga hal-hal yang membuat kita bangga. Salah satunya adalah dari prestasi-prestasi Pak Giat. Namun mungkin sebelum lanjut ke prestasi nih Pak Giat, ini warga masyarakat pasti juga akan penasaran kalau udah dengerin tentang CSR dan juga dana serta PAD. Nah, kira-kira nih Pak Giat, mungkin kalau boleh di-spill, boleh disampaikan ke warga masyarakat, anggaran untuk perpadukuhannya ini berapa Pak Giat? Anggaran setiap padukuhan kita anggarkan 10 juta per padukuhan. 10 juta per padukuhan? Ya, ada 8 padukuhan di Sambirejo, sehingga kita menganggarkan 80 juta untuk CSR. Seperti itu Mas Pras. Oke, luar biasa. 10 juta per tahun? Per tahun. Per tahun sudah dapat 10 juta guys. Padahal apa ya, dari 5 unit ini sudah bisa memberikan 10 juta per tahun untuk 8 padukuhan, karena di Sambirejo ini ada 8 padukuhan. Nah, ngomong-ngomong, setelah CSR tadi untuk dibantukan ke padukuhan Pak Giatno, ada juga yang masuk dalam pendapatan asli desa. Betul. Nah, kira-kira pendapatan asli desa tertinggi pada sejak pembentukan BUMDes sampai sekarang ini berapa juta Pak Giatno? Untuk pendapatan PAD tertinggi di tahun 2019 sebelum masa pandemi itu mencapai 1,2 miliar. Wah, 1,2 miliar. Ya. Saya kira itu cuma juta, ternyata salah. 1,2 miliar. 1,2 miliar di tahun 2019. Sampai saat ini kita juga belum mencapai ke titik itu lagi karena memang tahun 2020 itu mulai pandemi. Ya. 2021 juga pandemi, 2022 sudah agak meningkat lagi, PAD-nya 860 juta. Nah, tahun 2023 agak menurun karena memang ada beberapa kendala di unit pariwisata, itu PAD kita 836 juta. 836 juta. Betul. Untuk tahun ini Pak Giatno? Tahun 2023 itu kan kita setorkan tahun 2024. Okay. 2024 belum. Nanti 2024 belum ya berarti ya. Pokoknya yang terakhir di tahun 2023 dengan jumlah 836 juta. Wah, tentunya ini saya sedang membayangkan seberapa banyak uang kalau ditunaikan 830 juta ini. Kira-kira satu meja segini itu bakalan cukup atau enggak? Kalau uang 2000-an enggak cukup ini. Kalau uang 2000-an enggak bakalan cukup ya, karena pasti akan banyak banget. Banyak segini. Nah, tentu ini menjadi sebuah keberhasilan, pencapaian dan juga sebuah impian dari seluruh BUMDes se-Indonesia. Karena harapan yang adanya pengembangan aset desa, terutama dari melalui BUMDes ini, harapannya memang outputnya adalah adanya hasil. Ya benar ya Pak Giat ya. Jadi selain untuk mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan pegawai, mensejahterakan semuanya, kita juga bisa membuat event-event melalui dana-dana yang telah ada, kayak gitu ya Pak Giat. Nah, tentu ini juga membuat saya penasaran lebih tepatnya Pak Giat tentang setelah pengelolaan selama bertahun-tahun dengan menghasilkan PAD sebanyak itu, kira-kira prestasi apa saja sih Pak yang memang yang membuat terutama Pak Giatno selama menjadi direktur berkesan. Nah ini kalau ngomongnya banyak, prestasinya banyak, cukup 2 saja Pak, karena kalau terlalu banyak nanti takutnya akan menjadi sombong. Iya. Baik Mas Pras, tahun 2020 kita menjadi finalis Desa Brilian 10 besar. Ya. Terus tahun 2023 kemarin kita dapat penghargaan dari ASEAN. Karena kita menjadi lembaga desa yang membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak di Taman Tebing Breksi sendiri, sekitar 450 lapangan pekerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sambirejo. Seperti itu Mas Pras. Wah, luar biasa. Ini menjadi prestasi yang membanggakan juga, terutama buat saya sebagai orang Sambirejo ini juga bangga dengan adanya prestasi, 2 prestasi yang disebutkan ini baru dua ya seluruh Sambirejo ya, ini belum yang lain-lainnya, karena saya yakin
dengan adanya prestasi nasional dan juga internasional, yang brilian tadi kan nasional ya Pak Giat, dan prestasi penghargaan dari ASEAN ini internasional. Nah ini memang bawahnya pasti ada prestasi kabupaten, prestasi provinsi dan lain sebagainya. Nah namun dengan adanya dua prestasi yang disampaikan Pak Giat ini, tentu sebagai Direktur BUMDes Pak Giat juga mempunyai sebuah kalau bisa dikatakan mungkin menjadi kunci keberhasilan, karena kalau ibarat pintu nggak ada kuncinya kan nggak bisa dibuka dan tutup Pak Giat. Nah BUMDes dengan adanya kunci keberhasilan, saya yakin BUMDes ini akan benar-benar menjadi BUMDes yang mempunyai tujuan yang jelas, pencapaian yang jelas, dan juga banyak prestasi. Nah kira-kira Pak Giat, ngomong-ngomong tentang kunci keberhasilan, menurut Pak Giat tadi sebagai Direktur BUMDes, kira-kira apa saja Pak kunci keberhasilan dari hasil yang telah dicapai ini? Jadi begini Mas Pras, untuk kunci keberhasilan adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan lembaga desa, dengan pemerintah desa, sehingga keberhasilan ini tidak hanya BUMDes. Jadi ini keberhasilan pemerintah desa, keberhasilan BUMDes, keberhasilan masyarakat Sambirejo, keberhasilan desa wisata dan lain sebagainya, sehingga kolaborasi ini tidak hanya BUMDes. Jadi BUMDes ini tidak bisa apa-apa tanpa lembaga yang lain, sehingga keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua, seluruh warga Sambirejo bisa berkolaborasi, bisa berkoordinasi. Koordinasi ini bukan tanpa perbedaan. Kita dengan pemerintah desa, dengan desa wisata, dengan lembaga yang lain itu mesti ada beda pendapat, menurunkan ego. Jadi tidak bisa BUMDes ini tinggi egonya sehingga perencanaan BUMDes ini disetujui atau tidak disetujui harus berjalan, tapi tidak seperti itu. Tapi dikoordinasikan dengan pemerintah, Pak Lurah terutama sebagai komisaris, terus dikoordinasikan dengan desa wisata karena kita mengelola wisata, pengembangannya seperti apa dan lain sebagainya. Terus eksekusinya di BUMDes, sehingga keberhasilan ini akan kita capai ketika ego kita tidak tinggi, selalu berkolaborasi dengan lembaga yang lain, sehingga keberhasilan ini tidak hanya BUMDes tapi seluruh lembaga mempunyai keberhasilan ini. Seperti itu Mas Pras. Ya, luar biasa ini karena memang jawaban dari Pak Giatno ini cukup menjadi sebuah kunci dalam mewujudkan BUMDes yang berhasil. Ini mungkin sebagai referensi ya untuk BUMDes Indonesia, dalam artian dengan adanya kunci keberhasilan tersebut, terutama tentang ego kita, meskipun sebagai direktur maupun pengurus yang lain sebagai BUMDes, kita nggak boleh hanya semena-mena harus semaunya BUMDes sendiri, gitu ya Pak Giat. Betul. Jadi memang harus benar-benar dikolaborasikan, diobrolkan, dimusyawarahkan dengan seluruh elemen yang terlibat. Betul. Gitu. Nah ini sobat BUMDes dan juga seluruh Sambirejo, tentunya ini memang harapannya saat BUMDes Indonesia mungkin penasaran lebih detail juga, boleh kapan-kapan berkunjung ngobrol bareng. Silakan, monggo. Boleh ngobrol bareng dan juga tentunya untuk seluruh Sambirejo kalau pengen tahu lebih dalam tentang unitnya, boleh banget juga datang ke kantor BUMDes Sambi Mulyo. Nah tentunya dan tak ketinggalan juga, memang ini masih banyak cerita-cerita dan juga hal-hal yang sebenarnya masih dalami dari BUMDes Sambi Mulyo. Tapi sebelum itu Pak Giat, karena sudah disediakan minuman, silahkan Pak bisa dinikmati terlebih dahulu. Monggo. Sambil saya ngobrol dengan seluruh Sambirejo. Nah, memang pada kesempatan hari ini kita masih ngobrolannya tentang BUMDes seluruh Sambirejo. Tapi jangan khawatir, lain kesempatan kita akan lebih mendalami tentang BUMDes, kita akan mendalami tentang hal-hal yang lain. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share untuk mendukung channel Humas Sambirejo dan juga mendukung Podkal Gumregah atau Podcast Kelurahan Sambirejo Gumregah. Dan kembali lagi bersama Pak Giatno, tentunya masih bersama Pak Giatno dalam sesi hari ini dengan ngobrol tentang BUMDes tadi Pak Giatno. Dan yang terakhir juga Pak Giatno, mungkin tadi di awal saya
sebenarnya penasaran dari awal, tapi saya lupa menanyakan perihal ini. Nah, nama dari BUMDes ini adalah BUMDes Sambi Mulyo, Pak Giatno. Nah, mungkin saya rasa ada kaitannya dengan kunci keberhasilan, dengan ada kaitannya pencapaian dan sebagainya, Pak Giatno. Sebenarnya nama BUMDes Sambi Mulyo yang dari tadi kita sebut tapi nggak tahu artinya ini, maksudnya nggak tahu ini Pak Giat. Kira-kira apa sih Pak Giatno? Kenapa namanya itu Sambi Mulyo, bukan Sambi Jaya atau Sambi apalah kayak gitu? Jadi gini Mas Pras, sebuah nama adalah sebuah doa harapan. Di doa harapan kita dengan adanya BUMDes ini Sambirejo menjadi mulyo. Mulyo itu artinya semua terangkat, semua masyarakat Sambirejo terangkat menjadi mulia, dari yang biasa saja menjadi luar biasa. Nah itu karena kita mencari nama itu juga dengan istilahnya prihatin, prihatin topo sikik Mas Sigit, Mas Pras. Jadi sebuah nama adalah sebuah doa dan harapan supaya dengan adanya BUMDes ini masyarakat Sambirejo menjadi mulia. Seperti itu Mas. Oke, setelah mendengar cerita dan juga arti dari sebuah nama BUMDes Sambi Mulyo, ini saya juga gimana ya, terkesan dengan adanya nama tersebut, karena memang dari namanya aja ini punya harapan yang luar biasa, memuliakan semua masyarakat Sambirejo. Betul. Dengan kunci keberhasilan tadi, ini menjadi upaya untuk mewujudkan prestasi-prestasi yang didapatkan oleh BUMDes Sambi Mulyo juga. Nah, memang ini masih sebenarnya perlu banyak lagi Pak Giatno, kita ngobrol tentang lebih dalam per unitnya, terus PAD-nya, perjuangannya, kerja kerasnya, ini memang kita harus dalami lebih lanjut. Namun mungkin untuk sesi ini Pak Giatno mungkin hanya sampai di sini dulu, karena waktu juga nanti kalau terlalu kelamaan nanti sedulur Sambirejo dan juga sobat desa lainnya ini pasti akan bosan dengan obrolan pada sesi ini. Jadi memang seperti itu dulu. Terima kasih atas atas dukungan dan juga berbagai hal yang dilakukan dari sedulur Sambirejo. Terutama jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, like, komen, share dan juga yang utama subscribe untuk mendukung channel Humas Sambirejo. Dan kalau memang ini bermanfaat, silahkan lakukan hal tersebut. Dan jangan lupa saran masukannya boleh disampaikan ke kami agar channel podcast Gumregah ini bisa berkembang. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kita cukupkan sampai di sini dulu podcast Gumregah Guyub Rukun Migunani. Semoga lain kesempatan kita berjumpa dengan episode-episode yang lebih menarik, episode berikutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.